Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami Yuyu dan Indra. Halo, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang teman tentang perjalanan karirnya dan hobinya. Kita langsung ketemu dia aja. Halo Bayu. Halo Pak Indra. Oh, Mas Halo. Indra aja deh. Halo Mbak Yuyu. Bayu, kenalin ini Yuyu. Yuyu, Halo, Yuyu. kenalin ini Bayu. Kalian mirip ya? Yuyu dan Bayu. Oh. Bisa jadi judul sinetron. Jadi Yuyu, Bayu ini teman kuliah. Kita jadi kenal udah hampir 25 tahun yang lalu. Kita kenal di Jogja, di Fakultas Ekonomi UGM, jurusannya sama, jurusan akuntansi. Saya sama Bayu ini satu kelas, ya Bay? Ya, betul. Satu kelas, kita kelas C. Satu ganjil juga ya? Bayu ganjil kan? Nah, jadi kalau di FE UGM angkatan kami dulu itu... Kelas yang nggak terlalu pintar ini ya? Ya, gimana ya? Kalau dibandingin sama kelas A sama B, ya kan? Gitu. Nah, selain satu kelas C, terus satu kelas ganjil, saya sama Bayu ini kebetulan orang tua kami itu tinggal di kecamatan yang sama. Jadi di daerah Magelang, gitu. Kode posnya sama. Kode posnya sama. Betul. Makanya sebenarnya agak seperti kemarin ya, seperti episode kemarin tuh kalau aku ketemu Bayu itu normalnya itu saya pakai bahasa Jawa sebenarnya. Jadi ini agak lumayan susah nih sebenarnya. Terus waktu itu kami itu adalah teman suka main bareng gitu. Aku mainnya juga sama Bayu. Ada juga Putro, itu orang Magelang juga. Ada Novan, orang Jakarta, sama ada Endang, orang Lampung. Nah kita berlima suka main bareng dari hampir 25 tahun yang lalu. Gitu. Ya. Nah hari ini Bayu akan cerita tentang apa sih yang terjadi setelah dia meninggalkan kampus Fakultas Ekonomi UGM jurusan akuntansi. Kita dengar cerita dari Mas Bayu. Oke, makasih Mas Indra, makasih Mbak Yuyu, salam kenal. Sebelumnya klarifikasi dulu nih. Life after kuliah itu ada irisan kalau saya. Karena saya setelah lulus, saya koreksi. Jadi ceritanya panjang waktu itu. Saya berteman dengan Mas Indra, dengan teman-teman tadi yang disebutkan, itu bersama orang-orang yang pintar. Jadi saya mau nggak mau harus ikut pintar atau terlihat pintar. Jadi pada saat ada kampus rekrutmen oleh salah satu kantor akuntan publik yang berinisial PwC, mereka ikut, ya saya juga ikut. Gitu. Walaupun statusnya waktu itu mahasiswa tingkat akhir. Nah, singkat kata, saya keterima gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain itu bisa menyelesaikan skripsinya dengan lancar, kalau saya enggak. Jadi saya kerja sambil skripsi. Jadi ada irisan. Life after kuliah dengan kerja itu ada irisan. Kalau bilang kurva, nah itu ada irisan. Baik. Nah, jadi itu tahun 2001 kalau nggak salah. Kebetulan di kantor PwC sama dengan Mas Indra juga, walaupun beda tim, tapi kita juga masih sering. Satu kelas bareng ya waktu itu ya Mas Indra ya. Betul sekali. Iya betul. Masih dekat lah, walaupun susah ketemunya karena kesibukan masing-masing. Nah, setelah 2 tahun akhirnya saya lulus. Lulus kuliah ya, Bayu? Lulus kuliah. Setelah 2 tahun akhirnya saya lulus kuliah. Jadi ya namanya kerja di kantor akuntan publik, Mas Indra juga tahu kesibukannya sangat luar biasa. Terus kemudian dengan environment yang sangat dinamis, dengan environment yang sangat demanding, saya kebetulan setelah 2 tahun ternyata nggak dipromot di kantor akuntan PwC ini gitu, nggak dipromot ke senior. Jadi itu di satu sisi saya bisa lulus kuliah, tapi di sisi yang lain nggak dipromot di kantor gitu. Ya. Nah itu jadi tamparan ya buat saya untuk koreksi diri.
Tapi tetap percaya kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa ada rencana lain buat saya gitu. Ya, long story short, akhirnya saya fokus kerja, lebih rajin bekerja, lebih lebih serius kerja. Kemudian menikah di 2004 gitu ya. Di 2007 akhir saya masih kerja di PwC, termasuk karyawan yang loyal. Kalau Mas Indra kan kurang loyal ya. Dia tahun 2000 berapa ya? Mas Indra 2003 sudah keluar dari PwC. Kalau saya sampai 2007 akhirnya dapat kesempatan untuk mengambil international transfer di global mobility within PricewaterhouseCoopers Global. Saya ambil kesempatan itu, saya mendaftar di PricewaterhouseCoopers Australia di Adelaide. Sekalian istri saya dapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Adelaide. Dan akhirnya ya saya punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri, di overseas, di Australia, selama kurang lebih 2 tahun, tetap di PricewaterhouseCoopers. Kemudian tahun 2010 memutuskan untuk pulang ke Indonesia, tapi kemudian saya memutuskan juga untuk tidak balik ke PwC. Ya udah saatnya untuk cari opportunity lain lah. Kemudian saya dapat opportunity di PT Vale Indonesia, dulu namanya PT International Nickel Indonesia, public listed company, spesialisasi di nickel mining. Nah, saya sekali lagi saya loyal sama Vale ini 9 tahun, kurang lebih 9 tahun, hampir 9 tahun, dari 2010 sampai 2019. Selama di Vale juga banyak experience ya yang saya dapatkan. Karir juga gradually increase ya. Dari awalnya join sebagai yang ngurusin corporate finance lah. Kemudian akhirnya dipromot terakhir sebagai Director Finance and Control. Nah, di 2019 dapat opportunity, dapat offering dari tempat lain untuk bergabung di perusahaan yang relatif kecil, industrinya juga sedikit berbeda di spare part distribution, terutama untuk mining industry. Saya join di PT CBC Indonesia. Nggak lama, hanya 15 bulan kurang lebih. Dan sekarang saya bekerja di PT Python Energy, salah satu independent power producer ya untuk pembangkit listrik, sebagai Chief Financial Officer. Ya, itu cerita singkatnya, tapi up and down-nya banyak sekali gitu menurut saya. Dari awal yang nggak dipromot di PwC, kemudian sangat sulit untuk memutuskan tetap bertahan di PwC karena dari satu angkatan tuh kira-kira berapa ya Mas Indra waktu itu ya? 20-30 lah. 20-30 orang yang nggak dipromot kok cuman 3 orang atau 4 orang waktu itu gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu kan. Jadi semua kantor kayaknya ngeliatin kita gitu sebagai orang yang nggak dipromot. Tapi ya that's life, ada up, ada down. Waktu itu saya mungkin lagi di posisi bawah. Ya mungkin ini juga hukuman karena lulusnya lama. Di satu sisi bisa langsung dapat kerjaan, tapi kok nggak lulus-lulus gitu. Mungkin diingatkan. Nah, begitu kira-kira. Itu life after kuliah gitu. Alright. Sebentar, aku mau ngasih cerita ke Yuyu dulu nih. Jadi kalau di kantor akuntan publik itu ada beberapa leveling gitu ya. Levelingnya cukup rapi, Yuyu. Kita masuk itu namanya intinya itu junior auditor, junior gitu ya.
Junior auditor tuh biasanya ada sekitar 2 sampai 3 level. Setiap level tuh biasanya naiknya setahun sekali naik gitu. Habis junior 2-3 tahun lah ya, itu ada senior. Nah, senior ini layernya agak banyak, bisa 4, bisa 5 layer gitu ya, kurang lebih baik ya. Ya, betul. 5 atau bisa 6 lah mungkin, sampai paling atasnya itu asmen gitu sebutannya. Habis itu ada manajer, ada senior manager gitu. Biasanya dua atau 3 layer juga gitu. Terus habis manajer itu ada director juga ada satu atau 2 level lah. Kemudian paling ujungnya itu partner gitu. Partner itu ketika dia udah mulai harus ikut memiliki si kantor akuntannya itu. Nah, normally itu adalah setiap orang yang join itu akan setiap tahun naik, Yuyu. Jadi tadi kenapa Bayu sangat meng-highlight ketidakpromotannya dia itu, karena memang yang tadi dia ceritain, dari satu kantor, satu angkatan gitu ya, mungkin yang normally naik soalnya. Jadi ketika nggak naik itu memang sesuatu. Itu ya, Baik, kira-kira ya, Baik. Betul. Itu sesuatu sekali. Bayu, apa bedanya kerja di PwC Indonesia sama di PwC Australia? Sebenarnya kalau dari sisi beda, itu lebih ke ke culture sama industri ya. Kebetulan di PwC Adelaide itu kantornya relatif kecil, tidak sebesar di Jakarta. Jadi industrinya juga tidak terspesialisasi. Dulu saya join PwC dispesialisasikan di energy, utilities, and mining. Sekarang mungkin namanya energy, utilities and resources atau whatever you call it. Kalau Indra kan di divisi yang lain, spesialisasi di industri yang lain. Nah, waktu di PwC Adelaide lebih beragam industrinya. Di satu sisi itu challenge ya buat saya karena selama 6 tahun di Indonesia, di Jakarta, industrinya hanya energi, mining, utilities. Nah, begitu di PwC Adelaide, banyak beragam, dari mulai industri yang sama, mining company, kemudian ada toko, kemudian ada sekolah. Sekolahnya model yang Harry Potter gitu, yang classic building dan segala macamnya itu. Terus juga industri semen, industri manufaktur yang lain gitu. Nah, jadi itu mau nggak mau, suka nggak suka, memaksa saya untuk belajar industri yang lain. Kemudian dari sisi perbedaannya juga culture ya. Kenapa saya bilang culture? Orang-orang Australia itu biasa untuk berbicara di depan umum. Jadi mulai dari level mereka yang junior, itu mereka akan sangat mudah untuk berbicara di depan umum, kemudian presentasi, kemudian kalau di PwC dulu, di PwC ada namanya review by interview. Wah, itu mereka jago sekali tuh kalau untuk ngomong, kalau dari level yang junior. Nah, saya sebagai orang Indonesia yang bukan English native speaking country, pertama ada kendala di bahasa ya, mau nggak mau itu pasti, itu suka nggak suka. Kemudian dari sisi culture-nya orang Indonesia tuh ya gitu, lebih banyak diam, lebih banyak kerja, lebih banyak ditulis daripada didiskusikan gitu. Nah, itu buat saya struggling di mungkin 6 bulan pertama. Saya sampai di noted oleh beberapa partner di Adelaide untuk improve my communication skills, my interpersonal skills. Sementara ya susah juga gitu. Tapi dapat point for improvement dari sisi mereka, dapat feedback lah. Jadi mereka bilang, you don't have to worry about the grammar, you don't have to be worried about your sentence is not correct, things like that. Karena we know that you're from Indonesia, is a non-English speaking country.
ya udah, habis itu saya ya mulai diminta untuk presentasi, mulai diminta untuk presentasi ke klien, diminta untuk jadi fasilitator atau trainer. Ya, lumayan challenging sih, tapi itu membuat saya lebih outspoken dan lebih extrovert ya. Lebih outspoken, lebih extrovert, dan tipikalnya kan saya bawa anak waktu itu di Australia, dan ternyata anak saya masuk childcare, masuk Indi, itu juga emang diajarin kayak gitu. Jadi mereka dari kecil sudah outspoken. Kalau ada yang perlu ditanya ya ditanya. Ternyata itu culture yang dibentuk dari kecil. Aku mau balik ke cerita Bayu yang awal tadi soal jadi Yuyu, aku sama Bayu ini 6 semester ya, Bay. 6 semester itu bareng terus. Aku Bayu sama tadi teman-teman yang tadi kita sebutin, ada Putro, ada Novan, ada Endang gitu ya. 6 semester bareng terus, habis itu KKN gitu ya. Habis itu skripsi. Nah, skripsi ini mulai menemukan jalannya sendiri-sendiri. Ada yang relatif cepat gitu, ada yang kayak Bayu lah, paling nggak dia tambahan 2 tahun berarti Pak ya, dari sejak kerja ya. Bonus. Nah, ini aku mau mulainya gini. Kalau yang 6 semester awal itu kan berarti kurang lebih secara apa ya, secara kemampuan intelektual gitulah beres lah, aman lah gitu ya, Bayu, kita semua gitu aman. Nah, tapi apa yang Bayu temukan setelah lulus gitu ya, setelah mulai bekerja sampai akhirnya sekarang bisa CFO gitu ya. CFO itu kan berarti orang nomor 1 lah di fungsi keuangan gitu. Sebenarnya yang penting selain ilmu perkuliahan itu apa yang harusnya dimiliki oleh kalau orang pengen apa namanya mendaki corporate ladder kayak Bayu itu apa sih sebenarnya yang diperlukan itu apa? Ada yang general, ada yang buat khusus untuk UGM, FEB UGM. Kalau yang general sebenarnya attitude ya, karena attitude behavior. Kenapa itu penting? Karena saya di posisi CFO sekarang ini, kalau harus cari orang, saya akan memilih orang yang mempunyai attitude atau behavior yang bagus dibandingkan dengan orang yang punya kemampuan atau knowledge technical yang oke banget, pinter banget, tapi dari sisi attitude behavior mereka kurang. Karena dari sisi attitude behavior mereka masih bisa diajarin nih kalau misal seandainya ada gap di technical knowledge-nya. Itu sih. Dan yang kayak apa? Yang preferensinya attitude-nya kayak apa? Behavior yang kayak apa maksudnya? Attitude behavior yang gimana ya? Gitu kali ya. Kenapa? Beberapa orang kan mungkin pintar tapi kayak bad attitude gitu, kayak nggak mau dengerin orang lain, merasa paling pintar. Jadi I'm good like attitude in general sih sebenarnya dia bisa kerjasama dengan orang lain, bisa ngobrol, bisa dikasih tahu, mau dengar, kemudian dari sisi kemandirian dia juga tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita kasih trust juga dia akan pegang trust itu gitu. Dan kalau ada sesuatu yang dia nggak tahu, ya dia akan menyampaikan ketidaktahuan itu gitu. Lebih ke situ sih. Kemudian juga selain itu sebenarnya apa ya? Kalau buat spesifik buat UGM nih, ini karena saya ngalamin sendiri waktu kerja. Mungkin Indra mengalami juga atau enggak, saya nggak tahu sih. Karena Indra kan lebih pintar dari saya waktu itu. Waktu itu ya. Menurutnya loh. Ya, kalau buat UGM sih dulu ya, nggak tahu mungkin sekarang ya. Dulu angkatan Indra itu sangat kurang dengan hal-hal yang berbau praktikal. Jadi kita sangat textbook, kemudian
begitu kita masuk ke PwC udah kalah start dengan lulusan-lulusan dari universitas lain, termasuk universitas swasta di Jakarta, apalagi universitas negeri di Jakarta. Itu udah kalah start. Nah, jadi lumayan struggling lah untuk catch up, untuk mengimbangi sesama junior auditor ini gitu. Dari sisi outspoken karena orang daerah gitu ya, orang Jogja, orang Jawa, mungkin beda dengan yang tadi teman-teman kita sebut kayak Novan, kayak Indra, kayak Endang gitu ya. Karena mereka dari Jakarta, dari Lampung yang lebih outspoken dari sisi budaya. Kita orang Jawa ini lebih diem gitu. Jadi kalau kadang-kadang para senior auditor ini waktu kerja sama kita kadang-kadang gergetan. Itu kok diem aja sih? Kalau nggak tahu nanya gitu. Itu sering sekali tuh kita terima tuh komentar-komentar kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk UGM ya improvementnya ya lebih banyak praktikal. Sekarang mungkin sudah lebih bagus ya kondisinya. Saya nggak tahu persis. Tapi kalau dengar dari teman-teman yang sekarang jadi dosen sih udah di level yang sama mungkin dengan Universitas di Jakarta. Itu sih kalau dari sisi saya yang ditanya sama Indra tadi, sampai lupa tadi nanyanya apa. Jadi selama perjalanan karirmu itu yang penting untuk di develop itu adalah selain technical skill tentu adalah skill-skill yang tadi Bayu sebutin ya. Maksudnya selama itu kita harus tetap memastikan bahwa behavior kita oke gitu ya. Kita tetap memastikan orang bilang soft skill-nya kita tetap oke. Ya, betul. On top of yang si hard skill atau nulis tadi gitu ya. Karena itu diperlukan banget untuk bisa mendaki corporate ladder yang baik seperti yang Bayu lakukan gitu ya, Baik. Ya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, karena satu lagi sih nggak hitung-hitungan. Jadi saya mau refer sedikit apa yang terjadi waktu saya join Vale. Waktu itu sebenarnya saya berada di kondisi lagi cari pekerjaan. Jadi waktu saya pulang dari Australia, saya punya anak bayi baru lahir, baru 2 bulan, belum ada 2 bulan sih. Ya 2 bulan, baru 2 bulan, terus kita pulang ke Indonesia. Terus istri harus bekerja, kembali ke kantornya. Sementara kita harus settling down lagi, cari sekolah buat anak yang pertama, yang lagi nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan, terus punya anak bayi. Jadi saya memutuskan untuk, oke deh, saya di rumah dulu deh kalau gitu. Nah, begitu masuk bulan ketiga, ternyata cari kerja susah gitu. Dan saya udah memutuskan nggak mau balik ke PwC gitu. Akhirnya mulai cari kerja ke tempat-tempat lain. Kebetulan ada koneksi di Vale, karena dulu Vale adalah klien saya, klien waktu saya ngaudit. Akhirnya mereka butuh orang, tapi mereka lagi di tengah-tengah hiring freeze, jadi mereka menawarkan, oke, kamu join, tapi dikontrak. Oke, that's fine, saya bilang, nggak apa-apa. Mereka terus bilang, kamu dikontrak setahun, tapi nanti 6 bulan kita review deh. Harusnya sih nggak ada masalah begitu hiring freeze jadi rilis, kamu bisa join as permanent employee. Nah, ternyata setelah 9 bulan, saya baru bisa diangkat jadi permanen. Nah, pada saat baru diangkat jadi permanen, ternyata ada sedikit gejolak ya di perusahaan, di mana ada pengurangan karyawan. Nah, begitu ada pengurangan karyawan, banyak posisi yang hilang tapi harus diisi gitu. Kendalanya mereka nggak bisa hire orang terlalu banyak, maka saya diminta untuk memegang ya kena limpahan pekerjaan
lebih dari satu. Saya menghandle tiga pekerjaan sekaligus, dan menghandle 3 pekerjaan sekaligus itu ternyata tidak ada kompensasi benefit yang diterima. Tapi ya udah gitu. Ya udah. Saya memegang 3 posisi berbarengan selama kurang lebih 9 bulan, baru akhirnya mulai hire beberapa orang untuk mengisi posisi permanen, baru bisa lepas. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata pengalaman saya menghandle 3 pekerjaan sekaligus di saat yang bersamaan, itu jadi positive point pada saat promosi untuk director level. Terus dengan memegang 3 posisi itu, ternyata knowledge saya itu kesebar dari A sampai Z lah kasarannya. Jadi dianggap orang yang paling capable untuk memegang posisi tertentu. Jadi ya udah, kalau memang nggak ada kompensasi BUMN-PT waktu itu, saya juga ya ada, balik lagi sih, pasti ada yang lain nih yang saya dapat. Nah, dan itu reward-nya beberapa tahun setelahnya gitu. Itu sih. Jadi ya kalau nggak suka sebenarnya keluar aja gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau selama kita ngelihat dari sisi positif, ini pasti ada sesuatu yang punya benefit atau berguna buat kita in the future. Mau besok, mau lusa, mau beberapa tahun lagi, itu pasti ada. Jadi itu prinsip yang saya pegang sih, idealisme yang saya pegang sih. Oke, baik. Udah cerita tentang perjalanan kuliah sampai bekerja. Mungkin kalau aku bisa sebut Bayu itu kayak diesel. Dia kayak pelan dulu, habis itu wup gitu. Pelan, wup gitu kan. Dia lama kuliah, terus lumayan. Oke, sampai ke graduate. Habis itu nggak langsung 6 bulan permanen, terus dia handle banyak kerjaan 9 bulan jadi permanen, terus dapat promosi setelah beberapa tahun berikutnya. Gitu, menurut aku gitu. Sama dia persisten mungkin gitu. Nah, tapi kalau selain pekerjaan, apakah ada hal-hal persisten lainnya yang bisa dibagi gitu ke teman-teman yang berhubungan dengan apa ya aku bilangnya hobi atau kesukaan gitu? Karena kalau lihat IG-nya Bayu nih ya, itu dia cukup, aku nggak mau bilang narsis, aku tetap bilang persisten dengan lari dan sepeda. Boleh di-sharing. Oke. Ya, kalau saya tuh anaknya aktif ya, Bun. Ya, aduh, aktif ya, dari kecil sih sebenarnya aktif. Makanya dari kecil sama orang tua selalu diikutkan olahraga gitu. Dari mulai bulu tangkis, dari tenis, kemudian setelah SMP, SMA itu ekstrakurikuler olahraga di sekolah kayaknya diikutin semua. Basket, voli, bulu tangkis ikut, tenis ikut. Di rumah punya meja pingpong, pasang ring basket sendiri di rumah. Kayak gitu-gitulah. Jadi aktif, nggak bisa diem. Terus setelah kuliah ya sempat ikut-ikutan basket di kampus, walaupun ya tim yang selalu duduk di bangku ya, cadangan maksudnya gitu. Iya. Ya. Ini duduk di cadangan tapi bukan sebagai waterman kan? Bukan, itu kita paling main kalau udah yakin menang baru disuruh main. Ya kayak gitu doang sih. Terus setelah kerja agak terganggu aktivitas olahraganya, walaupun masih aktif basket. Kemudian kalau lagi ngaudit keluar kota ada lapangan basket atau lapangan golf, sempat nyoba golf dan segala macam. Terus ya pokoknya aktif, jadi nggak bisa diem. Terus kemudian di tahun 2000 berapa ya? Waktu di Australia sempat agak vakum sampai akhirnya menemukan komunitas orang Indonesia dan Malaysia yang main badminton, bulu tangkis. Jadi mulai aktif lagi bulu tangkis di situ.
Tapi waktu di Australia tahun 2008 sampai 2010 itu nggak melirik lari sama sekali. Padahal di sana banyak banyak banget dan fasilitas tuh ya tersedia di mana-mana gitu. Sampai kemudian kembali ke Indonesia mau main basket kok temennya udah pada tua-tua gitu. Mereka apa ya, otot-ototnya mungkin sudah tidak bisa mengikuti kemudaan saya gitu. Ya udah, akhirnya coba-coba main golf. Tapi kok kayaknya golf is not my thing. Nah, di 2012 waktu itu masih jarang banget yang lari, mulai ada komunitas indoor runners, tapi baru dikit. Terus saya coba lari. Keterusan gitu sampai sekarang. Lari dari 2012, udah jauh sih kalau di kilometerin ya. Tapi ya itu yang bikin saya termotivasi ya. Maksudnya membalance antara kehidupan bekerja, stres di dunia kerja, tapi bisa dibalance dengan itu tadi, dengan keluarga sama aktivitas fisik yang saya lakukan, aktivitas olahraga. Jadi dari 2012 ikutan lari, kemudian awalnya cuman 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Di 2000, kalau ikut event pertama kali 2013 ya, masih 5 kilo waktu itu. Itu juga udah senang banget dapat medali dan segala macam. Terus kemudian di 2015 mencoba, ikut half marathon deh, 21 kilo gitu. Di Bali waktu itu. Ternyata bisa gitu. Di 2016 iseng-iseng, bukan iseng sih, coba deh lari maraton 42 kilo. Paling nggak sekali seumur hidup pernah lari maraton. Waktu itu mikirnya begitu. Akhirnya bisa, walaupun dengan perjuangan, finish 4 jam 40 menitan, tapi kata orang bagus. Wah, oke nih katanya. Harus latihan mas, pakai coach atau trainer. Terus ada program-programnya gitu. Mulai mengenal ada personal coach, kemudian mulai kenal, ternyata di dunia ini ada World Major Marathon, ada 6 World Major Marathon, ada Tokyo, Boston, London, Chicago, New York, Berlin. Ada ya? Wah, coba deh, paling nggak ikutan 1 deh gitu. Waktu itu tahun 2017. Terus gimana sih caranya? Akhirnya dikasih tahu teman, lu harus daftar nih pakai lotre. Kalau beli soalnya mahal. Oh gitu. Oke, ya udah. Daftar lotre, dapat untuk Berlin Marathon 2017. Terus ikut Berlin Marathon. Kok enak gitu. Kok hype-nya seru gitu loh. Terus ya udah deh, cita-citanya sekarang dari yang sekali seumur hidup ikut full marathon, lari full marathon, terus sekali ikut World Major Marathon, sekarang cita-citanya melengkapi World Major Marathon. Alhamdulillah sih sekarang udah 3. 1 harusnya 4 sih, tapi karena tahun lalu London Marathon itu ditiadakan karena pandemi, jadi larinya virtual. Nah, itu tentang lari. Terus di 2017 ya atau 18, kok bosen ya kalau lari doang. Terus ada yang ngajakin, main sepeda lu bay, beli sepeda lu bay. Emang ada event? Ada triathlon, ada duathlon. Ya udah, beli deh sepeda. Beli sepeda, ikutan duathlon, lari, sepeda, lari lagi. Kok seru ya. Terus ditantangin, ikut triathlon bay. Waduh, renang di open water di laut, takut. Takut. Wah, nggak apa-apa, nekat aja gitu. Terus kalau lu misal kenapa tinggal angkat tangan kok, nanti ada yang nolongin. Oke. Ya udah, akhirnya mulai deh. Dan emang takut waktu awal ikutan triathlon gitu.
saya ikut pertama kali triathlon di Bintan. Untuk airnya jernih, tapi waktu itu pasang, jadinya sempat bikin keder. Nah, long story short, udah beberapa event triathlon, event duathlon, event maraton, event lari-lari yang lain udah diikutin. Jadi keterusan sih sebenarnya. Jadi addicted sih. Terus juga ya jadi hobi beli sepeda. Salah ya. Hobi sepeda. Ya jual kalau beli mungkin. hobi koleksi sepatu. Hobi jadi nyari sepatu yang jarang, ya sampai dulu sempat dibilang sepatunya Bayu tuh sepatu sultan karena susah dicari, terus harganya Tapi juga lumayan mahal gitu. dipakai nggak? Ya Dipakai nggak? dipakai dong, Buat dipajang aja? dipakai Dipakai. dipakai terus direview, lama-lama suka jadi reference orang-orang untuk cari sepatu sih. Nanya Bayu dulu sepatunya apa yang bagus, yang cocok gitu-gitulah. Ya itu jadi kesenangan, keasikan tersendiri. Terapeutik gitu ya. Apa? Terapeutik, nyaman gitu kan. Oh iya betul. Ya jadi nyaman sih karena dengan ya seminggu paling lari 4 kali. Kirain seminggu beli sepatu 1. Oh kalau itu dulu. Wow. Kalau sekarang work from home tuh mau kirim sepatu ke kantor susah. Jadi sekarang kirim sepatunya ke rumah. Oh iya ya, agak susah tuh. Agak izinnya. susah. Iya betul. Walaupun lebih baik minta maaf daripada minta izin. Baik. Emang bedanya sepatu A sama sepatu B itu apa? Kok tadi bilang kalau mau beli sepatu nanya Bayu dulu mana yang enak gitu. Ada bedanya apa? Ada sih, terutama kalau yang larinya udah mulai serius. Oke. Gimana tuh? Gimana? Karena jadi di konsep dunia persepatuan, itu ada sepatu lari ya, khusus sepatu lari. Oh iya. Sepatu lari. Jadi kalau baru awal lari beginner itu ya paling, saya juga gitu soalnya waktu awal lari beli sepatu 1, ya pokoknya beli sepatu lari, nggak tahu buat apa, yang penting beli sepatu lari. Ternyata setelah makin ke sini, oh kalau lari itu kalau mulai serius ada banyak gitu, ada easy run, ada temporan, ada speed work atau interval session, ada long run, ada recovery run. Itu bagian dari program lari. Nah, kalau udah mulai dan untuk setiap itu perlu sepatu yang beda gitu. Bisa dibilang ya. Sebenarnya gitu. Balik lagi ke konsep dunia persepatuan. Ada namanya one shoe rotation. Jadi ada satu sepatu bisa dipakai buat semuanya. Itu kita bilangnya all around shoe atau daily trainer lah. Bisa buat macam-macam. Tapi semakin kesini orang-orang semakin advance kan, semakin pengen improve di lari, terus mulailah disusupi programnya dengan tempo, dengan interval, dengan speed session, long run gitu-gitu. Nah itu banyak sepatu yang dipakai. Kalau buat easy run atau long run biasanya cari yang well cushion, yang apa ya, sole-nya empuk, nyaman. Nah, kalau buat recovery run biasanya lebih more cushion karena setelah long run atau setelah hard work session mereka harus recovery. Kalau buat tempo atau speed itu beda lagi, harus sepatu yang responsif, yang sole-nya lebih firm. Nah kalau sekarang sepatu itu udah ada carbon plate-nya di sole-nya. Nah, orang-orang sekarang mulai latah
karena sepatu carbon plate itu kan lumayan bergengsi ya, lumayan mahal harganya. Tapi apa ya? Jadi tren sekarang. Semua orang pada beli. Kalau dulu masih jarang di Indonesia, sekarang hampir semua reseller bisa masukin. Jadi udah menjamur. Jadi semua orang pada beli carbon plate shoes gitu. Nah, sementara carbon plate shoe itu dipakainya sebenarnya cuma buat kalau ada event, kalau racer, kalau race ya. Sama kadang-kadang buat speed session nggak boleh. Nah, itu yang membuat sekarang orang pelari-pelari itu gampang cedera karena mereka semua lari pakainya carbon plate shoe gitu. Sementara harusnya kalau buat tempo ada pakai yang begini, buat long run pakai yang begini, buat easy run pakai yang begini. Itu sih. Beda sih peruntukannya, harganya juga macam-macam. Mereknya juga macam-macam. Yuyu, aku tuh kenal juga sama Dewi. Dewi itu istrinya Bayu. Kami dulu sempat kerja juga bareng di PwC Jakarta. Kalau ngelihat fluency dari Bayu menjelaskan soal sepatu, kita jadi kebayang kan cara dia minta izin beli sepatu ke Dewi gitu. Biasanya kayak gini nih. Jadi dia itu ada berbagai macam jenis sepatu yang kita perlukan itu barusan. Jadi dia hafal banget tuh kayak cerita soal sepatu kayak khatam kan. Ya, sesekali harus kita beli juga supaya. Oh ya, biar balance ya, biar nggak usah minta maaf. Iya. Dan Lo kan beli juga, kan beli juga. Oh gitu. Juga gitu kan. Oke. Iya. Terus masih ini, Bay, masih triathlon nggak? Atau triathlon udah jarang eventnya. Jadi kalau triathlon biasanya virtual dan karena orang aksesnya limited ke kolam renang, jadinya biasanya pada diganti lari. Kalau saya kebetulan ada kolam renang di rumah walaupun pendek gitu, jadi bisa dipakai tetap untuk latihan berenang. Nggak mau coba Ironman? Mau, dulu udah hampir. Tapi yang 70.3 ya. Jadi Ironman itu ada Ironman yang full Ironman, 140,6 sama Ironman 70,3. Itu dalam miles. Kalau yang 70,3 itu ya gitulah, berenangnya 1.900 meter atau 1,9 kilo, sepedanya 90 kilo, larinya 21 kilo. Kalau yang full Ironman, nggak kebayang sih, berenangnya 3,8 kilo, sepedahannya 180 kilo, larinya 42 kilo. Ya, itu butuh komitmen untuk training. Iya, benar-benar. Oke. Iya. Terus kalau Bayu suruh milih lari apa sepedaan? Kalau dari likes di Instagram, orang masih suka saya lari. Oke. Oh, ini berdasarkan like. Tapi kalau personally, bukan berdasarkan. Masih lari juga sih. Oh, lari masih. Nah, tetap sepedahan juga untuk cross training, mendukung lari. I see. Ya. Kalau sepedaan apa? Sepedaan di jalanan apa di pegunungan? Masih tipikal yang road bike sih. Oke. Ya. Apa tahu bentar lagi berubah menjadi mountain bike yang turun gitu. Downhill. Ya. Downhill. Belum pengen sekarang. Terus geser lagi dia BMX. Itu dulu waktu SD. Iya. Oke, aku recap ya. Jadi kalau sepatu lari tadi kalau kita salah pakai itu berarti ada efeknya ke cedera ya, berarti Pak? Betul. Ada potensi ke cedera lah ya. Ya. Oke, jadi nggak boleh sembarangan. Oke. Nggak boleh sembarangan. Terus kalau sekarang lari tadi seminggu 4 kali, berapa kilo tuh kurang lebih? 40 sampai 60 kilo per minggu. 40 sampai 60. Satu kali lari. Satu kali lari tergantung sesinya. Kadang-kadang ada yang 10, kadang-kadang ada yang 15. Tadi pagi 25, tergantung programnya coach. Oke, I see.
Oh, masih pakai coach berarti ya? Masih. Sebenarnya kan dijadwalin untuk ikut London Marathon tahun ini, hasil postponement tahun lalu. Tapi kayaknya tahun ini masih belum kondusif juga, tapi latihan tetap jalan gitu. Terus ini ada targetnya. Ada. Melakukan itu semua untuk suatu target dong ya, kalau untuk lari ya. Ya. Apa? Targetnya apa? Berapa atau apa? Targetnya sih biasanya waktu. Jadi kalau mau lari misal full maraton 3,5 jam, nah nanti si Mas Coach ini akan mendesain programnya seperti apa. Tapi juga ngelihat mampu nggak sih sebenarnya orang ini lari 3,5 jam full maraton. Kalau nggak mampu ya pasti akan diturunin targetnya oleh coach. Sekarang personal best berapa maraton? 3 jam 50. Oke. Ya. Itu di mana? Pas dapetnya di mana? Di Jakarta. Oh, rata, jalan rata. Jalan rata tapi panas. Gitu ya. Dari panasnya nauzubillah. Iya, aspal. Oh iya benar. Oke, baik. Thank you udah cerita banyak dari kehidupan setelah kuliah selesai, terus hobi-hobinya juga. Ada beberapa hal yang minimal kita catat bareng-bareng ya. Yang pertama adalah walaupun kuliah kamu lelet kayak dia, itu bukan berarti kamu nggak bisa berhasil di dunia kerja, gitu kan ya? Ya kita punya contoh bahwa yang dicontoh yang baik aja, jangan leletnya tadi. Karena Bayu itu lulus 2 tahun lebih lama dari saya dan teman-teman yang lain, jadi dia sangat lelet memang. Tapi dia nggak mau berhenti gitu. Ketika dia lelet, ya memang lelet. Ketika dia nggak promote, memang nggak promote. Tapi dia nggak mau berhenti, dia tetap jalan terus. Dia tadi seperti dibilang dia persisten gitu ya, sehingga dia bisa dia bisa mencapai apa yang dia miliki sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, hobi pun itu mestinya bisa dilakukan seserius Bayu melakukan hobinya. Gitu. Lari, sepeda, apapun boleh. Tapi kita kayaknya boleh mencontoh Bayu yang melakukan hobinya dengan sepenuh hati gitu, dengan serius gitu. Karena banyak hal yang bisa kita dapatkan buat kita aja, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Kurang lebih gitu ya, Bay. Bungkus dari obrolan kita hari ini. Ya, sefrut. Okay. Pesan-pesan. Oke. Ya. Indra udah di recap. Buat teman-teman yang mau referensi beli sepatu apa buat lari, bisa tanya ke Bayu, boleh cek Instagramnya. Bayu atas nama berbagi cerita, terima kasih sekali lagi, stay safe, tetap sehat, terus menginspirasi, tetap lari, apalagi olahraga lancar, bisnis, kerjaan juga lancar. Ya, oke teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian juga stay safe, sehat-sehat. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you, bye. Thank you.